orang tua ana meninggal gantung diri, Ustaz. Ana ingin sedekah untuk beliau. Apakah sampai sedekah itu, Ustaz? Anda kurung ibunya. Bolehkah beliau memotretnya untuk jadi kenangan dan pengingat ketika lupa dan salah dalam menjalani kehidupan selanjutnya? Dalam tanda kurung juga, ia bisa memandang foto ibunya, Ustaz. Ustaz, benarkah para nabi dan syuhada itu tidak mati, Ustaz, tapi hidup di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Rasul datang pada saat acara maulid, sehingga kemudian gurunya tahu Rasul sedang datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, qadarullah, orang tua ana meninggal gantung diri, Ustaz. Ana ingin sedekah untuk beliau. Apakah sampai sedekah itu, Ustaz? Syukran, barakallahu fiik. Sekedar maksiat yang terjadi tanpa penghalalan, yaitu meyakini halalnya hukum gantung diri, sekedar maksiat saja, tahu itu salah, itu dosa, tetap dilakukan, maka sepakat para ulama bahwa itu tidaklah dosa kufur yang akan membuat orang kekal di neraka untuk selama-lamanya. Sepakat para ulama ini masih masuk ke dalam ayat Allah, wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah mau mengampunkan selain itu, selain syirik itu. Masih masuk ke dalamnya dosa bunuh diri. Dan dosa bunuh diri tidaklah dosa yang mengeluarkan orang dari agama Islam. Walau itu adalah dosa besar, dosa berat. Namun dia tidaklah dosa syirik, dan di bawah dosa syirik artinya ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, Allah maafkan, sehingga Allah jaga dari efek neraka karena dimaafkan. Masih ada kemungkinan dapat maaf di akhirat. Ada kemungkinan kedua, tidak Allah maafkan, maka akan masuk neraka dengan efek dosanya sampai waktu yang ditentukan, dan akan dikeluarkan dari neraka pada waktu yang ditentukan. Berapa? Allahu a'lam. Allah yang maha tahu. Kalau seorang muslim tidak musyrik, tidak kafir, tidak munafik, wafat dengan dosa ini, itu yang akan terjadi. Salah satu di antara dua. Maka oleh karena itu tidak masalah seorang anak minta ampun kepada Allah untuk dosa orang tuanya, minta istighfar sebanyak-banyaknya untuk orang tuanya, minta ampunkan dosa, dan melakukan aneka ragam kebaikan untuk orang tuanya, karena ini bukan sesuatu yang akan menghalangi seorang muslim untuk minta ampun kepada seseorang, termasuk orang tuanya. Wallahu a'lam. Nah, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya dari pertanyaan jemaah. Semoga bisa dipahami dan ilmu untuk kita bersama di kesempatan pagi hari ini. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, seorang yang ditinggal oleh orang yang sangat dicintai dalam tanda kurung ibunya, bolehkah beliau memotretnya untuk jadi kenangan dan pengingat ketika lupa dan salah dalam menjalani kehidupan selanjutnya? Dalam tanda kurung juga, ia bisa memandang foto ibunya, Ustaz. Syukron, Ustaz. Sebaiknya tidak dia lakukan. Sebaiknya tidak dia lakukan. Karena itu hanya akan memperpanjang kesedihan. Karena itu hanya akan memperpanjang kesedihan. Setan itu setan itu paling mahir menggoda kita, dan sering menggoda kita dari titik niat yang berbeda dengan kenyataan. Niat yang berbeda dengan kenyataan. Orang yang mengantongi foto ibunya di saat ibunya sudah menjadi jenazah, itu kesedihannya berlarut-larut. Kesedihannya apa? Berlarut-larut. Dan salah satu keinginan syaitan adalah memberikan kesedihan kepada orang yang beriman. Maka sebaiknya tidak
Ditambah dengan kenapa sebaiknya tidak, yaitu foto ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan haram qat'an, ada yang mengatakan fotografi tidak masuk dalam ancaman hadis Nabi. Namun ada ulama yang mengatakan masuk. Maka tidak bermudah-mudah kita dalam bab itu. Dan kalau antum ingin kenangan orang tua Anda, tidak cukupkah kenangannya ketika dia masih hidup, masih tersenyum? Harus ketika dia sudah wafat juga, difoto juga. Sehingga albumnya juga ketika sudah menjadi mayat pun difoto juga. Wallahualam. Nah, baiknya tidak dilakukan. Nah. Baik. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz, apakah boleh hadir di upacara yang ada unsur kesyirikan? Apakah kita sudah berbuat syirik juga hukumnya, Ustaz? Sementara itu acara keluarga dan acaranya seperti upacara selamatan yang ada bacaan dan doa untuk leluhur terdahulu. Yang kalau tidak salah, intinya kita memohon dengan doa kepada leluhur itu untuk merestui apa yang sudah keluarga ini lakukan. Seperti jika keluarga ada hajatan ataupun kemalangan, mereka juga mohon doa seperti itu, Ustaz. Syukron, Ustaz. Tanyakan kepada Ustadz yang tahu apa yang antum tanya secara parsial tadi. Karena Anda takut Anda tidak bisa memahami, walaupun Anda telah menggambarkan begini-begini, Anda tidak bisa memahami apa itu acara itu, apa itu bentuk doanya, apakah doanya benar-benar sampai kepada jenjang syirik, atau menurut antum syirik, tapi sebenarnya tidak sampai kepada jenjang syirik, hanya tawasul yang haram tapi tidak sampai kepada syirik misalnya. Maka lebih baik tanyakan kepada ustadz yang benar-benar faham apa acara, bentuk acara itu detail yang antum ingin tanyakan. Adapun pertanyaan seperti ini takutnya adalah yang antum tanyakan beda, yang ana fahami beda, jawaban ana tidak sesuai dengan pertanyaan antum, namun diambil kemudian diterapkan. Itu yang berbahaya. Maka tanyakan kepada seorang guru yang tahu apa acara yang dimaksud, seperti apa bentuknya, seperti apa zikirnya, seperti apa permohonannya, seperti apa. Wallahu a'lam. Nah. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk nasihat dan juga jawaban singkatnya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, benarkah para nabi dan syuhada itu tidak mati, Ustaz, tapi hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala? Lalu bagaimana dengan firman Allah, setiap yang bernyawa itu pasti mati? Dan ini juga yang jadi dalil sebagian saudara kita bahwa dia bisa merasakan kehadiran Nabi kita saat merayakan Maulid. Apakah memang seperti itu, Ustaz? Jazakallahu khairan. Soal mereka hidup lagi di sisi Allah, nas tegasnya ada. Nas tegasnya ada. Mereka wafat sejenak, kemudian dihidupkan lagi dan hidup di sisi Allah, dapat rezeki dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nas tegasnya ada. Dan semua orang yang wafat hidup lagi. Walau di alam barzakh. Tidak hanya para nabi dan para rasul dan orang-orang syuhada. Semua manusia yang sudah wafat hidup lagi. Tapi hidup di alam barzakh dengan kehidupan yang berbeda dengan kehidupan dunia. Hidup. Semua manusia hidup. Yang dapat nikmat juga hidup dengan kenikmatan di alam barzakh. Yang dapat adab juga hidup dengan adab di alam barzakh. Intinya hidup, ya hidup juga. Namun nas tegas ada dalilnya khusus untuk mereka, ada kehidupan spesial, rezeki spesial dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, jangan diambil dalil yang ada untuk amal yang tidak ada dalilnya. Itu aja. Jangan ambil dalil yang ada untuk membenarkan amal yang tidak ada dalilnya. Yang kedua, dari bab pertanyaan, tak ada dalilnya. Rasul datang pada saat acara Maulid, sehingga kemudian gurunya tahu Rasul sedang datang, sehingga semua yang hadir ayo berdiri, Rasul sedang datang ini. Kan begitu amal-amal yang itu tidak ada dalilnya sama sekali. Batil 100%. Jangan dijadikan dalil yang tadi sahih, yang tidak menyentuh itu sama sekali, lalu jadikan dalil untuk hal tersebut. Wallahu a'lam. Nah, syukur Ustaz untuk jawab.